dan meningkatkan performa atau kerjanya. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma. Apa namanya algoritma? Langkah-langkah penyelesaian masalah secara urut sistematis dan bisa berpikir secara prediktif, apa? Bisa memperkirakan apa yang akan dia ambil untuk keputusan. Sama, terus yang keempat adalah mampu mengenali pola, ya. Ini mengenali pola atau pengenalan pola ini termasuk apa? Pilar dalam berpikir komputasional dan bisa membuat keputusan secara otomatis, ya. Nah, ini sekarang ini, ya. Konsep itu yang dipelajari ada ini, ada 6 bagian. Sekarang kita ada di mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ini kemarin kita sudah belajar, ini sudah sekarang nih, ya. Kita akan belajar tentang mesin cerdas versus mesin non cerdas. Ya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa tujuan kita belajar tentang mesin cerdas dan non cerdas? Itu apa? Boleh dibaca sama-sama. Melalui kegiatan permainan edukatif dan diskusi kelompok, murid dapat mengidentifikasi dan menganalisis manfaat mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Bisa mengidentifikasi kalian nanti. Misalkan ada Wisti punya gambar tentang mesin cerdas atau teknologi mesin cerdas non cerdas, kalian bisa tahu, oh ini termasuk mesin cerdas, ini termasuk mesin non cerdas. Tidak sekedar tahu, tapi kalian juga tahu apa? Manfaat atau fungsinya. Baik, ya, kita lanjutkan. Nah, ini ya, diperhatikan dulu pemaparan dari Wisti. Nah, mesin cerdas versus mesin non cerdas. Nah, dilihat dari cara kerjanya, mesin cerdas itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Seperti apa ini? Karakteristik dari kecerdasan artifisial. Sedangkan mesin non cerdas itu hanya bekerja sesuai instruksi. Apa instruksi? Perintah yang sudah diprogram. Dilihat dari aspek adaptasi atau penyesuaian dirinya. Mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola yang tetap atau pola yang sudah ditentukan. Dalam hal pengambilan keputusan, mesin cerdas itu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan Data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi. Apa itu intervensi? Campur tangan manusia dalam setiap keputusannya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang nih nanti, ya, pembelajaran kita itu kita buat dalam diskusi kelompok, ya. Nanti akan disajikan permasalahan, ya. Permasalahannya apa? Saya akan berikan kalian ada 10 gambar, ya, ada gambar-gambar tentang benda atau teknologi. Nah, kalian mengidentifikasi, mengelompokkannya. Gambar atau teknologi itu masuk di mesin cerdas atau non cerdas. Kemudian apa? Selain mengidentifikasi, mengelompokkan, kalian juga akan menuliskan, menentukan apa manfaat atau fungsi. Siap anak-anak? Siap. Baik, ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan, karena pembelajarannya adalah pakai metode diskusi, sekarang silahkan buat kelompok 3 tuh. Bagus ya, kelompok sudah terbentuk? Sudah. Anak kelompok 1. Ya, siap. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik, saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Nah, lembar kerja kelompok untuk kalian
idenya. Oh ini untuk apa? Oh ini manfaatnya apa? Ini masuk cerdas atau non cerdas? Gitu ya. Ya. Ya, sama ya. Ya.
ulangi. Paham anak-anak? Masih semangat belajarnya? Biar tambah semangat lagi, kita lakukan speaking ya. Tepuk apa itu? Berkibar-kibar. Beri instruksi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk banyak. Nah, semangat. Tepuk semangat. Gimana anak? Ibadah kita di penghujung pembelajaran ini ya. Nah, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan tadi? Mulai dari kita diskusi kelompok, presentasi, kemudian kita lakukan apa tadi, evaluasi tentang pembelajaran ini. Bagaimana? Menyenangkan atau biasa-biasa saja atau membosankan? Betul? Baiklah, sudah paham semuanya? Kita akan bagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara mandiri ya. Silakan dibagi per satu-satu ya. Dikerjakan. Soalnya hanya 5, ini 2 menit saja selesai. Hanya pilihan ganda. Bagi satu-satu. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai ya semuanya ya. Dikumpulkan ke ketua kelas, ke ketua regu, nanti baru dikumpulkan ke saya. Nah, sekarang bagian akhir dari perjumpaan kita di mapel kakak ini adalah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi tentang mesin cerdas dan mesin non